Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Saya sekali lagi karena ini katanya pemuda Nusantara gitu ya. Selamat sore semuanya. Apa kabar? Luar biasa atau biasa? Kalau luar biasa biasa luar biasa ya. Luar biasa. Baik, nama saya Gandes. Sejak kecil saya dipanggil Gandes. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran UGM. Biasanya kalau lulusan Fakultas Kedokteran kemudian orang bertanya spesialis apa, begitu ya? Tebak saya spesialis apa? Saya spesialis anak dan suami. Saya tidak mengambil spesialisasi. Kemudian karena saya suka di pendidikan, saya kemudian pergi ke Scotland dan di sana mengambil S2 dan S3 di bidang medical and health professional education. Saya melihat, saya mendengar ada satu yang namanya ada di undangan, itu mau mengambil S2 di Edinburgh. Ya enggak? Saya mendengar cerita di balik layarnya. Berdekatan. Setelah saya pulang dari Scotland, saya tidak langsung di program pendidikan dokter, tapi saya membantu di program studi ilmu keperawatan di FKUGM. Jadi saya cukup dekat dan hati saya cukup di keperawatan, karena saat keperawatan berdiri, bersama-sama dengan senior-senior saya mendirikan, mengawali pembukaan prodi keperawatan di sana. Ya. Saya kesini karena Fitri yang meminta. Fitri itu adalah dulu bimbingan saya, dan saya sudah punya komitmen kalau sepanjang saya bisa melakukan, kalau ada murid saya, entah murid S1, S2 atau S3 yang meminta, maka saya akan mengusahakan kalau yang meminta murid saya, karena pada saat dia meminta ada kemungkinan dia memang membutuhkan bantuan. Jadi saya kalau yang meminta mahasiswa saya atau dulu mahasiswa saya, biasanya kalau bisa mengusahakan saya akan prioritaskan. Yang diminta ini materinya, tapi saya tanya ke Fitri, siapa yang akan ada bersama kita, dan saya cukup bangga karena yang akan ada di depan saya itu adalah tadi calon-calon pemimpin 2045. Ya enggak? Bisa saja 2045 salah satu jadi menteri di sini. Betul? Kemudian materi ini menurut saya materi yang tidak gampang, karena 1 jam 45 menit materinya cukup panjang. Saya akan men-trigger dengan beberapa konsep, yang konsep itu sebenarnya sudah ada di internet banyak. Saya berusaha mengkompilasi untuk memudahkan, dan setelah itu sebenarnya lebih baik kita diskusi, gitu ya. Namun sebelumnya saya ingin bertanya, siapa yang dari kedokteran? Oke, keperawatan, dikit ya. Kemudian gigi, kemudian bidan, kebidanan, ya, farmasi, public health, apalagi, fisioterapi, gizi. Siapa yang duduknya, yang sebelah kanan dan kirinya satu profesi? Kanan dan kirinya satu profesi. Samin tapi enggak. Ada, nggak ada ya? Semua berbeda. Ya sudah, minimal sudah ada attitude untuk ready menjalankan. Kalau ini kemudian kedokteran semua, farmasi semua, nanti ngomongnya siapa yang sudah berusaha menjalin memanahkan asmara yang dari lain profesi? Secret. Nanti malam gitu ya. Oke, saya akan mencoba, tidak perlu menunggu
baru sesi tanya jawab. Seandainya ada pertanyaan langsung bertanya ya. Pasti semua sudah pernah melihat skema ini? Siapa yang sudah? Hah? Tadi di pagi. Oke, tolong jelaskan. Ini menggabung yang saya tangkap ya, mungkin nggak tahu salah apa benar. Mungkin yang di sebelah kiri itu menggambarkan sistem IPE-nya sendiri untuk interprofessional education, sedangkan yang di sebelah kanan itu nanti pas praktisnya, yaitu mungkin di pas udah terjun di klinik langsung, yaitu IPC-nya gitu. Jadi untuk yang educational system itu mungkin senternya itu adalah si kita yang belajar, dan itu sistem IPE ini dipimpin oleh para lecturer gitu. Terus sedangkan yang untuk yang IPC itu senternya adalah patientnya, dan si aktor-aktornya itu adalah tenaga-tenaga kesehatan, yaitu masing-masing dari kita yang udah terjun ke klinik gitu sih. Terima kasih, bisa diberi tepuk tangan. Bisa kita sudahi sesi ini. Tadi ada pertanyaan bagus sekali. Kita ingin mencanangkan memulai IPC itu di institusi kita masing-masing. Tapi gimana orang dokternya saja kalau diprotes marah gitu ya. Kemudian perawatnya belum diprotes saja sudah cemberut, belum diprotes itu apalagi diprotes gitu. Farmasinya tidak tahu protes itu apa. Yang ada tahunya misalnya cuma dimarahin whatever. Ya. Kita lihat bahwa antara interprofessional education dan collaborative practice itu interdependent. Apa artinya? Apa artinya? Bahwa collaborative practice akan sulit terjalin kalau yang memerankan ini saya disuruh diam gitu ya. Saya nggak bisa diam. Kalau yang memerankan aktor-aktornya baik dokter, ahli gizi, perawat, dokter gigi, farmasi, memang awalnya tidak mengetahui apa itu IPE dan untuk apa IPE. Dan IPE tidak atau sulit jalan bila IPC itu sebenarnya nggak ada. Di real setting itu nggak dibutuhkan. Jadi ini interdependent. Tetapi kita sebagai seseorang yang ingin progres selalu, tentu kita tidak mau menggantungkan pada situasi de facto sulit kita menaungi IPC. So diam saja, tidak. Maka tetap akan kita mulai. Tapi sesungguhnya ini adalah interdependent. Karena apa? Kalau kita melakukan IPC di sini dan itu multifaktor yang mempengaruhi, maka akan menghasilkan lulusan-lulusan yang ready to collaborate, siap dan tahu mengapa harus collaborate. Maka kemudian ke sini akan melakukan interprofessional care dengan cara berkolaborasi. Nah, di sini ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi. Di tingkat paling kecil adalah how to teach. Bagaimana kita dibimbing, difasilitasi belajarnya, cara-caranya. Apakah cara-caranya memang cara-cara yang cocok untuk menumbuhkan IPC atau tidak? Kalau itu sudah dimulai dari awal akan lebih mudah. Kemudian di sini institusional faktor. Apakah memang di institusi itu distimulasi, diberikan kondisi bahwa pertumbuhan untuk saling berkolaborasi itu didukung? Kalau tidak, nonsen. Maka ini ada faktor mikro dan faktor meso. Demikian juga yang di pasien. Maka di sini faktor mikronya itu interactional faktor antara dokter
gizi, farmasi saat ngadepi pasien. Kemudian organisational factor itu di rumah sakitnya seperti apa? Apakah itu memang diwajibkan? Beberapa rumah sakit, jangan salah, sudah mulai melakukan, sudah banyak yang memulai, bukan tidak ada, sudah banyak. Apakah mendukung itu? Tetapi di tingkat besar, di sistem, di tingkat government, di pusat, di negara kita, itu ada sistem makro yang mempengaruhi. Apakah ada sinkronisasi kerjasama, sinkronisasi pengorganisasian pekerjaan antar health profesional atau tidak? Nah, sehingga ini sangat besar sekali aktor-aktor, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan kita akan bermain di level yang paling bisa kita lakukan, yaitu di level mikro di sini. Sesuatu harus mulai dari level mikro walaupun kita tahu begitu ya. Oke. Saya juga meyakini ini sudah tahu semua, ini bukan disebut IPE, benar? Mengapa tidak disebut IPE? Sesi seharian ini tidak disebut IPE, atau sesi ini tidak disebut IPE, mengapa? Apa bedanya IPE dan bukan IPE? Beri contoh. Ya. Salah nggak apa-apa, kalau salah boleh langsung pulang aja. Malah enak kok. Jadi kalau misalnya IB itu ketika kita antar profesi kesehatan saling berinteraksi dan berkolaborasi. Sedangkan saat ini kita hanya mendengarkan tentang adanya interaksi seperti itu. Ya, apa maksudnya berinteraksi? Senggol-senggolan? Interaksi jadi adanya saling komunikasi antar profesi, terus saling berdiskusi dan seperti itu. Untuk apa diskusinya? Oh, yang lain boleh menjawab tentu saja. Saya kasihan kalau satu sudah menjawab langsung terus-terusan ya. Mungkin interaksinya untuk memutuskan suatu keputusan, misalkan kalau di klinik itu suatu diagnosis bersama. Oke, kalau kita lihat, saya mau tanya nih, sepanjang hari ini, bila kalian bisa menjawab ini, mungkin itu IPE. Tapi kalau ini tidak terjadi, tidak terjawab, mungkin is not IPE. Oke, apakah kalian yang dokter learn from others? Apakah kalian yang nurse learn from others? Also learn about others? Atau also with-nya bareng, oke, tapi about, saya pengen tahu dari mana, profesi apa? Bidan. Apakah bidan seharian ini kemudian jadi tahu, oh ternyata perawat itu gitu, oh ternyata ahli gizi itu gitu, oh ternyata kalau menolong persalinan perawat itu juga bisa. Apakah learn about that hari ini? Wait, jadi IPE akan menghasilkan learn from, about, not only with. Ya. Jadi pada saat sama-sama tadi contohnya adalah Gunung Kelong, maka saat bareng-bareng ke sana, yang dokter jadi sadar ternyata basic life support perawat bisa melakukan. Ternyata ahli farmasi juga diajari cara pertolongan pertama. Ternyata bidan pun diajari edukasi menenangkan orang yang gelisah, whatever, misalkan. Kesadaran itu berarti kalian learn about, maka akan menjadi lebih tahu tentang profesi lain, gitu ya. Maka baru disebut IPE. IPC nanti tentu saja saat kalian dari berbagai background kesehatan itu bekerja bersama dengan pasien keluarganya.
koleganya. Untuk apa? Untuk pelayanan kesehatannya paling baik, gitu ya. Nah, sekarang seperti apa? Tidak mungkin IPE itu tidak ada learn from, about, and with. Jadi itu merupakan sebenarnya adalah pendekatan pendidikan IPE itu. Tadi bagus sekali, ada interaksi, tapi interaksi yang menumbuhkan menjadi lebih tahu profesi lain, lebih menghargai profesi lain, lebih bisa bekerja sama dengan profesi lain, lebih mengurangi stereotip tentang profesi lain. Something must be exchanged that change how they perceive themselves and others. Kalau tidak ada change, maka IPE-nya tanda tanya apakah gagal atau enggak. Kalau habis ini pulang kemudian sama saja, ya emang perawat itu menyebalkan, apalagi bidan. Perawat sama bidan ini dari dulu seperti Tom and Jerry. Padahal objeknya sama, mama yang mau melahirkan. Kok nggak bisa kerja sama? Bisa nggak seperti itu? Tetap sama. Apalagi farmasi bisa ubah-ubah resepnya. Dokter juga gitu, sombongnya bukan main, sama-sama bayarnya mahal gitu. Whatever. Tetap saja seperti itu, tidak ada change must positively affect clinical practice. Tidak ada perubahan positif yang pada titik tertentu bisa menyumbang perbaikan pada clinical practice, maka IPE-nya tanda tanya. Oke? Jadi sudah paham mana nanti yang disebut IPE or not, gitu ya? Ya. Nyambung dengan keadaan saat ini yang sudah mulai diberlakukannya SJSN. Kan jadi kalau misalnya pasien itu pasti ketemunya dengan kesehatan primer dulu kan, baru nanti yang itu. Nah, gimana sih sebenarnya memang dalam kehidupan nyatanya IPC itu bentuknya, apakah kita antar tiap profesi duduk bersama kemudian membicarakan pasien, atau ketika mengunjungi pasien secara bersama-sama, atau seperti apa? Karena kan kalau saya SJSN tadi yang saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa pasien akan ketemu dokter terlebih dahulu, baru nanti ketemu dengan profesi lainnya yang lebih menjurus sesuai dengan kebutuhannya yang lebih lanjut. Tentu saja bentuk format IPC di real practice itu berada satu kontinu. Tidak harus semuanya bareng-bareng, ayo ke pasien bareng gitu. Tetapi mereka bekerja bersama. Kalian sekarang ini duduk di sini bisa tidak bekerja dengan orang di Amerika? Sekarang ini duduk di sini bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Sekarang ini duduk di sini dan bekerja sama dengan orang di Amerika, di Kairo, di mana pun bisa? Bisa. Saya mau mengembangkan satu modul e-learning dan kami pengembangnya itu satu di Indonesia, satu di Kairo, satu di Amerika, satu di India, satu di Pakistan, satu lagi di Cina, bekerja bersama dengan perbedaan waktu 12 jam. Tapi mindsetnya satu, mengembangkan modul X. Sama, bisa saja radiografernya di ruangannya, tapi pikirannya sama ke pasien itu dan saling melengkapi, bukan saling jegali. Dan semua keputusannya bukan untuk biar saya dapat uang lebih banyak dari obat atau biar saya lebih banyak dapat jasa profesi, tapi untuk pasien itu. Tetapi yang ini yang melakukan si A, yang ini melakukan si B, yang ini melakukan si D. Pada titik tertentu, maka tadi saya bilang kontinu, bisa saja memang bersama-sama. Misalkan pada saat home care, maka bisa saja ada perawatnya, ada dokternya, mungkin ada fisioterapisnya. Tetapi tidak selalu harus at the same time, tergantung dimensi sakitnya, gitu ya.
Oke, saya teruskan dulu. Jadi ini harus menghasilkan perubahan yang positif yang mempengaruhi praktek klinik. Yang ini tentu saja tidak disebut IPE. Kuliah bersama, ada dari perawat, ada dari kedokteran, ada dari gizi, bareng-bareng belajar anatomi manusia. IPE. Karena habis kuliah ya yang diketahui adalah tentang apa? Anatomi. Bukan pula seperti ini, learn from one profession, sharing knowledge with one or more other profession in a one-way exchange. Tadi, jadi keperawatan atau gizi, dosennya dokter, bukan itu. Jadi harus menghasilkan tadi perubahan positif tentang persepsi kita terhadap profesi lain. Bagaimana membuat desain IPE? Tadi begitu ya. Dan saya suka apa yang disampaikan Prof. Iwan tadi. Pokoknya lakukan dulu sesuatu yang bersama-sama, pakai ilmu yang kalian punyai, kemudian dari situ ketahuan seperti apa satu profesi dengan profesi lain. Itu baik. Tapi kalau pengen secara sistematis, yang pertama adalah bermula dari yang disebut kompetensi. Ada yang tahu kompetensi itu apa? Very easy to say, sometimes difficult to understand. Apa kompetensi itu? Hening. Kalau hening itu biasanya saya sedih karena ada dua kemungkinan. Kemungkinan saat pertama adalah jam berapa ini, berapa jam lagi untuk jadi jam 8 dan ke amplas. Kemungkinan yang lain sedang berpikir keras. Apa kompetensi? Ya. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang profesional. Ya, dan itu berbeda kompetensinya. Kompetensi itu sudah gabungan knowledge, skill, dan attitude bersama-sama. Jadi dia terdiri dari knowledge, skill, dan attitude. Kalau itu dia kuasai, kemudian dia mampu melakukan sesuatu. Begitu ya. Nah, ada yang disebut ini interprofessional kompetensi. Kalau kompetensi perawat, kompetensi ahli gizi, kompetensi dokter gigi, itu yang sebagian besar kalian sudah atau sedang pelajari, betul? Misalnya yang gigi ya, mau mencabut, mau merawat akar, itu kompetensi intra profesional. Kalau perawat memberikan asuhan keperawatan pada bayi baru lahir, asuhan keperawatan pada siapa? Ibu yang hamil, asuhan keperawatan pada pasien DM yang luka, whatever. Itu adalah intra profesional kompetensi. Nah, untuk IPC ini perlu diidentifikasi apa yang menyebabkan profesi-profesi kesehatan ini bersama-sama bisa bekerja sama tadi, yang itu disebut interprofesional kompetensi. Oke? Nah, apa itu? Nah, mari kita bedakan. Ini tadi profesional kompetensi itu behavior demonstration. Jadi perilaku yang bisa ditunjukkan, yang merupakan gabungan knowledge, skill, attitude itu yang sesuai dengan profesinya masing-masing. Dokter punya, perawat punya, ahli gizi punya, public health punya, bidan punya, semua punya. Masing-masing yang tidak dipunyai yang lain. Membuat racikan obat, public health mestinya tidak diajari dan tidak harus kompeten di bidang itu. Sebaliknya, public health harus pandai melakukan advokasi untuk perubahan di suatu komunitas. Tetapi mungkin ahli lain tidak sedalam public health. Dokter bisa mengobati berbagai penyakit yang levelnya di standar kompetensi 4,
banyak banget, sampai mengelola secara mandiri. Tapi farmasi mungkin tidak diajari sampai mengelola penyakit secara mandiri untuk berbagai penyakit. Itu yang disebut profesional kompetensi. Tetapi interprofesional kompetensi adalah behavior demonstration sama, knowledge, skill, attitude sama, for working together across profession. Sesuatu yang harus saya kuasai sehingga saya bisa kerja bareng profesi lain. Apakah itu secara otomatis didapat? Ya enggak? Loh, secara otomatis didapatkan? Enggak. Sehingga inilah yang nanti akan define harusnya IPE seperti apa. Seperti ini, kompetensi yang bisa memungkinkan kerja bersama across profession with other healthcare worker and with passion. Itu apa gitu? Nah, nggak usah bingung-bingung dan nggak usah nyari-nyari karena sudah ada yang nyari gitu. Tinggal yang dicari orang ini kita akan pakai apa enggak? Yang nyari juga nggak main-main. Jadi sudah ada suatu identifikasi tentang core kompetensi for interprofessional collaborative practice, itu sudah ada. Nah, siapa yang mendukung ini? Ini mendukung ini. Ini keperawatan, asosiasi keperawatan, ini farmasi, kemudian ini dental, kemudian public health, kedokteran, kemudian ini osteopati. Jadi sudah cukup ada 6 organisasi profesi yang bareng-bareng mendukung untuk identifikasi ini. Jadi ini tidak dibuat oleh satu profesi. Apa itu? Ada 4 domain. Domain pertama adalah pemahaman mengenai value dan etik interprofessional practice. Yang kedua adalah roles dan responsibility, peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, kemampuan untuk berkomunikasi interprofesional. Dan yang keempat, teams and teamwork. Udah itu. Jadi apapun yang kalian akan buat, you can ask to yourself whether it will lead you to those. Apakah kegiatan ini saya akan bareng-bareng dengan semua profesi dan sekarang akan ke Gunung Sinabung untuk ke sana, whatever, akan ke Jakarta untuk nolong yang banjir, apakah akan mendekatkan pada 4 pencapaian kompetensi di 4 domain ini? Bila ya, that's great. Nah, sekarang 4 domain itu secara lebih terperinci apa? Kita lihat satu persatu. Domain 1. Saat saya membaca, saya tidak akan membaca semua slide, saya tinggalkan ke Fitri dan bisa di copy. Tolong tanyakan, saya mau tanya, ada nggak yang ini tahun pertama? Tahun kedua? Tahun pertama? Dari FK? Oh, dari Andalas? Oke. Dari FK, oke. Tahun pertama? Tahun kedua? Oke. Tahun ketiga? Wah, lebih banyak. Tahun keempat? Tahun kelima? Saya agak pelan-pelan nanti. Bukan ini identifikasi siapa paling tua. Tahun ke-6? Ada. Oke. Fitri sudah tahun ke-8. Kita baca, dan kalau kalian merasa saya belum mampu, wajar, masih tahun 1. Tapi minimal itulah, kalau pengen bisa melakukan IPC, itulah kompetensi yang saya tuju. Atau yang kalau nanti kalian akan membuat kegiatan, itulah akan menjadi objektifnya. 1. Menempatkan kepentingan pasien pada center dari pelayanan. Jadi kepentingan utamanya bukan untuk perawatnya yang 28 jam bersama pasien.
Perawat itu 8 jam bersama pasien. Bukan pula untuk dokter yang mungkin 30 menit bersama pasien. Bukan untuk dokter gigi yang mungkin 1 jam bersama pasien. Bukan pula untuk kepentingan farmasi yang tidak directly ke pasien, dan seterusnya. Jadi pasien menjadi center. Value itu yang mesti ditumbuhkan kalau akan membuat kegiatan IPJ. Yang kedua, respect, dignity, dan privasi dari pasien. Ini yang masuk etika dan value itu, while maintaining confidentiality dari delivery team-based care. Menyadari ada perbedaan culture. Culture-nya siapa? Ya macam-macam, pasiennya, teamwork-nya. Respect unique culture, value, role, responsibility, and expertise other profession. Ini tadi yang berkali-kali ditekankan Prof. Iwan ya, benar nggak? Kalau sekarang yang di ruangan ini paling gampang. Di ruangan ini nomor VE4 belum punya, maka segera tumbuhkan sebelum membuat kegiatan untuk IPE untuk yang lain. Karena itu dasar. Respect unique cultural value, role, responsibility, and expertise. Semua punya expertise masing-masing. Ini bahasa kerennya, serahkan ke ahlinya. Gitu ya, ahlinya pergi. Work in cooperation with those who receive care, those who provide care, and others who contribute to or support delivery of prevention of health. Yang lain adalah developing trusting relationship. Kalian percaya pada seseorang bila apa? Selama ini kalian percaya pada seseorang bila apa? Meyakinkan. Jadi yang di pohon-pohon ditempel itu kalau meyakinkan langsung dicoblos gitu ya. Saya nggak akan nyoblos orang yang ditempel di pohon karena nggak meyakinkan. Apa kalau kita trust pada orang? Jujur, apalagi apa? Pada saat saya melahirkan anak saya yang kedua, saya baru pulang dari Scotland dan saya mengidentifikasi berbagai dokter. Kemudian saya ketemu, wah, dokter ini sekarang praktek. Saya sangat teringat sekali karena pada saat koas di mata saya, dokter ini adalah dokter yang sangat kompeten. So I will trust him. Karena saya yakin dia itu kompeten. Kenapa? Karena saya tahu waktu residen dia seperti itu. Dia harus, orang melahirkan itu kan banyak unpredictable, bisa tiba-tiba mati gitu kan. Yang tadinya happy-happy, yang tadi loh iya saya hampir mati waktu itu, HP saya 34 gitu ya. Di vakum gagal, di forceps gagal, tapi masih hidup gitu ya. Kalau kita tidak trust pada seseorang, orang bisa kita percaya salah satunya jujur dan seterusnya kompeten. Orang juga respect kalau kita kompeten. Maka supaya ini jalan, masing-masing harus seperti itu. Demonstrate high standard, manage ethical dilemma, dan seterusnya. Ini yang dituju. Kemudian yang lain, role responsibility. Nah ini yang sulit. Kenapa? Karena kadang-kadang orang tuh bertengkar untuk memperebutkan kue. Bagian saya mana? Kalau ini yang melakukan bidan, nanti perawat maternitas gak boleh. Dan dokter juga ngomong persalinan. Enggak, kalau normal bidan, kalau enggak normal baru dokter. Nanti standar kompetensi ada normal, perawat juga itu sebenarnya memperebutkan apa? Iya kan? Dan sehingga harus paham kalau masing-masing memang ada. Bagaimana kalau itu pertumbukan membagi pekerjaan itu yang lebih penting daripada ini siapa. Jadi communicate one role and responsibility clearly.
recognize one limitation. Kadang itu orang kan sukanya merasa bisa ya. Kemampuan untuk saya tidak bisa dan saya harus rujuk, saya tidak bisa dan saya harus konsul, saya tidak bisa maka akan saya mintakan apoteker untuk melihat farmakodinamik, farmakokinetiknya. Saya tidak bisa dan saya akan minta. Itulah salah satu kompetensi, recognize one's limitation. Yang lain adalah engage diverse healthcare professional who complement one's own professional expertise as well as associated resources to meet patient need. Jadi memang ya mau, nggak mau kalau kerja sama itu, paling nanti uang jasanya juga masuk ke dia. Ingat tadi senternya apa? Tadi senternya saya lupa, uang apa pasien itu? That's the most difficult. Explain the role and responsibility of other care provider and how the team work together. Use the full scope, menggunakan semua kompetensi yang dia miliki, mengkomunikasikan dengan tim member, menstimulus adanya interdependensi. Kemudian ini adalah agent and continuous professional interpersonal development to enhance team performance. Ini sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat interprofesional. Kemudian menggunakan kemampuan unik dan saling melengkapinya. Itu yang dicari, saling melengkapinya. Ini yang domain yang kedua. Yang ketiga adalah interprofesional komunikasi. Itu contohnya menggunakan alat komunikasi yang efektif, organize and communicate information dengan pasien family healthcare, express one knowledge and opinion to team. Lihat ya besok kalau diskusi kelompok, di situ ada mahasiswa kedokteran, keperawatan, gizi, farmasi. Kalau kalian tahu, maka kalian akan mau. Setahu saya, yang saya pelajari ini bukan diem. Bukan dia tidak, pandangan ahli gizi itu gini. Biar yang lain tahu. Bukan sebenarnya salah, tapi dia sehingga nggak tahu, sehingga tetap ahli gizi paling juga cuma ngitung kalori berapa, protein berapa, paling gitu-gitu. Salah, image-nya jadi salah. Tetapi kalau kita mau engage, express one knowledge and opinion to team, maka akan jadi tahu. Dia tahu. Saya mau cerita, sharing sedikit. Suatu saat saya diminta untuk menggalang menstimulus IPC di suatu rumah sakit. Pesertanya dokter beneran, bukan mahasiswa kedokteran. Spesialis, dokter gigi, psikolog, perawat, bidan, fisioterapis dan seterusnya. Waktu itu saya beri latihan macam-macam. Saya minta ada satu kasus, kemudian menangani pertama di intraprofesional masing-masing. Rupa-rupanya stereotip itu ada, dan itu yang ingin saya lihatkan supaya salah bahwa stereotip ada. Setelah perawat presentasi, setelah dokter presentasi, psikolog presentasi, kemudian bidannya presentasi, semua yang terlibat di situ presentasi. Beberapa profesi lain itu baru ternyata perawat itu diajarin sampai segitu ya sekarang. Psikolognya juga gitu. Saya kira selama ini yang bisa melakukan itu tuh bukan perawat. Begitu juga perawat. Ternyata dokter itu walau hanya ketemu pasien 15 menit, tidak berarti dia cuek. Karena ternyata saat dia di mobil ditelepon, saat di kamar mandi dia ditelepon, saat makan dia ditelepon, dan saat itu pula dia memikirkan pasien. Jadi walaupun hanya 15 menit, 10 menit, ternyata itu jadi saling tahu. Ternyata kalau mendalami orang yang punggungnya sakit, kalau dokter tuh mikirnya sampai heboh ya. Dan ada ilmunya ternyata. Saya kira kalau ketemu ya pokoknya lagi sih.
Jadi saling tahu. Karena apa? Everybody want to speak and press one else. Sehingga jadi saling mengerti. Listen actively. Listen actively itu apa tuh? Apa? Listen actively. Ngasih feedback. Apa ciri-ciri listen actively? Apa bedanya hearing and listening? Are you listening me or are you hearing my voice? Now, how could you convince me that you listen to me? Awal, kalau listen pasti akan tahu pesan utama. Kalau listen actively pasti akan memberikan respon sesuai apa yang dia dengar. Tapi kalau hearing ya mungkin keluar kanan, di tengah sebentar dan ke kiri. Ya. Kemudian give timely sensitive feedback, respectful language. Language. Dulu kalau di kedokteran itu ada istilah yang sangat, saya nggak tahu apakah kalian tahu ya. Kalau jadi mahasiswa kedokteran koas itu kastanya seperti apa? Keset. Apa sih keset itu welcome? Itu enak gak ya? Amat sangat tidak enak. Apalagi kalau misalnya menggunakan di depan pasien, mbak perawat sini, mas mahasiswa dokter sini, ini enak, mas koas, saya pernah mengalami suatu pengalaman yang menurut saya wonderful sekali. Pada waktu itu setiap pagi saya harus mengikuti konferensi pagi, travel dari satu hospital ke hospital lain di Victoria, di Melbourne, dan saya sungguh tercengang pada saat membicarakan kasus kematian, kasus kesulitan itu dari yang mahasiswa dari presiden awal sampai tinggi, konsultan tuh di sana semua dan gak ada nyala-nyalain. Yang ada adalah yang paling senior bertanggung jawab. Nah jadi kalau sekarang kita mulai dengan adik-adik kita misalnya juga menghargai, ini adik kelas saya, ini adalah teman seprofesi saya, atau mungkin kita sekarang juga minta para dokter, ini mengenalkannya, ini dokter muda, asyik, ini Amis, sehingga kita sudah terbiasa dihargai, sehingga kalau kita terbiasa dihargai ya akan menghargai orang lain. Use respectful language, recognize how one's own unique including seperti tadi sama, communicate consistently, secara konsisten mengkomunikasikan pentingnya teamwork. Dan ini adalah yang terakhir, teams dan teamwork itu bisa mendeskripsikan proses tim itu ada, gimana tim yang baik, ada konsensus, prinsip-prinsip yang menggait, kemudian terlibat, mengintegrasikan knowledge-nya untuk kepentingan teamwork, leadership, dan seterusnya. Share tanggung jawab, kemudian di sini adalah use available evidence, ada evidence untuk inform effective teamwork dan team based practice. Jadi memakai berdasarkan evidence. Jadi 4 itu gak terlalu sulit. Value ethical, teamwork, role responsibility, kemudian komunikasi. Itulah kompetensi interprofesional yang harus dituju. Nah, setelah kompetensi ini kita tahu, maka pertanyaannya adalah kalau dia paham, maka dia harapannya ready untuk berpindah dari lingkaran satu yang disetting pendidikan ke lingkaran praktis. Nah, kemudian caranya seperti apa? Rule-nya hanya satu, karena 45 menit saya tidak mau memberikan rule panjang lebar, rule-nya satu. Kalau sudah tahu kompetensinya, pilih cara-cara belajar atau cara memfasilitasi pembelajaran dan cara-cara menilai yang kongruen dengan kompetensi. Itu prinsipnya. Contoh, kalau nanti kalian akan
membuat IPE, program IPE, kemudian salah satu kompetensi yang dituju kita tahu itu komunikasi, dan komunikasi interprofesional itu elemennya adalah ini, maka tidak mungkin kalau program IPE-nya itu hanya ceramah. No, pasti harus ada praktek, pasti, dan prakteknya pasti harus mengkomunikasikan antar profesi. Tentang apa? Senternya pasien, berarti harus ada case, entah case-nya individual patient atau di komunitas, apakah masalah pribadi, keluarga maupun komunitas, atau masalah policy kesehatan, whatever. Jadi tidak mungkin nggak ada cara untuk praktek, tidak mungkin tidak berbasis pasien. Pilih yang itu, apa saja, banyak. Menilainya seperti apa? Karena yang dituju kemampuan komunikasi ini misalnya, maka menilainya suruh komunikasi, lihat, nilai. Gitu. Jadi prinsipnya adalah ada kongruensi antara ini, dan ini. Mari kita lihat berbagai learning aktivitas yang mungkin bisa. Satu bisa field work placement, ya, jadi langsung praktek ke tempatnya. Kemudian bisa case study dengan real atau simulated, tergantung di mana. Kemudian bisa role play saling memerankan. Kemudian bisa dalam bentuk intensif, flagsif saat menjadi dokter muda Anas bersama-sama. Kemudian bisa diberikan pengalaman tertentu yang terstruktur bareng-bareng ke Gunung Kidul. Saya lihat bagaimana higien sanitasi di sana. Public health-nya ada, dokternya ada, dokter giginya ada, dan semuanya ada. Gimana? Terstruktur. Kemudian community placement kayak KKN, bareng-bareng membuat program bersama, itu juga bisa. Sama dengan community project, cooperative learning, bareng-bareng bekerja sama, dan seterusnya. Small group discussion, didactic learning, itu untuk mensintesa teorinya bisa. Jadi banyak sekali yang mungkin. Dan sebagian besar ini adalah melibatkan semuanya. Bedside learning, yaitu di hospital atau di klinik, di samping pasien. Ada juga beberapa tips sederhana. Satu, pada early training itu 2 tahun pertama, karena IPE ini continue, maka experiences of shared learning better facilitate interdisciplinary collaboration. Jadi shared learning. Tetapi later in training, individual must first be secure in his or her competency before can function as a team member. Jadi kalau nggak tahu kompetensinya masing-masing, nggak tahu apa yang diharapkan dari seorang perawat, nggak tahu apa peran dokter gigi, nggak tahu farmasi itu kayak apa, maka akan tidak mudah. Dan ini bisa continue. Jadi kalau pertanyaannya kapan IPE dimulai, can be as early as possible, but don't forget, provide time, enough time untuk setiap individu secure in his her competency before they can function. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana menilai, mengevaluasi kalau program itu berhasil. Pada saat kita menanyakan bagaimana mengevaluasi, selalu pertanyaannya adalah what? Apa yang dinilai? Apa tadi? 4 domain itu kan? Nah, 4 domain itu tadi ada yang bersinggungan dengan knowledge, ada yang skill, ada yang attitude. Itu harus jelas apa yang dinilai, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, atau ketiga-tiganya secara terintegrasi. Harus jelas apa yang pengen saya nilai. Kedua adalah pertanyaan tentang what. Saya nilai individunya dulu, knowledge-nya dulu per individu, atau saya nilai bersama-sama. Mereka saya minta melakukan bersama-sama nanganin pasien dan saya nilai. Nah, ini harus ditentukan. Yang kedua, who, bisa teachers, bisa peer, bisa diri sendiri,
kemudian bisa dari pasien kalau sudah di hospital, atau gabungan dari semuanya yang disebut 360 degrees. Ya, ini gabungan, tidak hanya dari satu lensa. Kapan? Apakah ada pre-test, post-test, atau selama kegiatan juga dinilai? Nah, ini juga when-nya ditanyakan how. Kalau knowledge saja mungkin tertulis, mungkin oral, tetapi kalau saya pengen nilai kemampuan kerjasama dalam setting simulasi, mungkin simulasi saya amati, tapi bisa juga saat benar-benar kerja bareng di poliklinik, di UGD, saya nilai jadi live observation base, atau mungkin dengan portfolio. Portfolio itu apa tuh? Artis-artis itu loh, kalau pengen di casting apa itu bawa portfolionya itu apa? Karyanya bisa kali. Jadi dia, saya pernah difoto si A, si B pada majalah A, majalah B, majalah C gitu ya. Arsitek juga gitu, ini desain saya, desain rumah minimalis, rumah maksimalis, rumah kampung, rumah kota, rumah tingkat, rumah tingkat. Itu bukti bahwa dia sudah menguasai, dikumpulkan buktinya dan itu menjadi portfolio. Tetapi ada sekian kuesioner, Fitri bisa men-sharingkan, teman-teman juga melakukan di bawah biaya HPEC dulu kala melakukan survei. Misalnya yang akan dinilai ada readiness. Ada orang yang nggak ready bekerja sama, readiness untuk melakukan interprofesional, itu ada sekian kuesionernya. Ini adalah contoh-contoh nama kuesionernya. Readiness untuk bekerja sama, readiness untuk kerja dalam tim, readiness untuk berkomunikasi, itu juga bisa dinilai. Ya. Sehingga kalau kita kembali ke sini tadi, di mana itu di level institusi pendidikan, maka apa yang dinilai itu bisa knowledge, misalnya tadi perannya, skillnya, skill komunikasi, refleksi teamwork, attitude-nya adalah apakah punya respect, mutual respect atau tidak, open to trust, willing to collaborate, itulah yang dinilai, bukan dinilai yang lain. Kemampuan keperawatannya itu intraprofesionalnya biarkan nanti itu, tapi interprofesional kompetensi 4 domain tadi. Sementara nanti kalau sudah dengan pasien, maka collaborative practice ini yang dinilai bisa macam-macam. Pasiennya lebih baik apa enggak, puas atau enggak, outcome-nya baik atau tidak, rumah sakitnya puas atau tidak, dan seterusnya. Jadi cost efektif dan seterusnya. Tetapi saya kira ini di luar jangkauan kalian untuk saat ini. Minimal adalah yang sekarang ini, menurut saya sekarang ini yang bisa kalian lakukan adalah di level di sini ini. Memilih aktivitas yang sesuai dengan 4 domain kompetensi itu tadi. Ya, saya kira ini adalah slide terakhir mestinya. Ya, tadi untuk ini penjelasan saja. Untuk ujian tadi bisa bersifat formatif, penilaiannya sumatif, itu artinya saat proses pembelajaran. Kalau ini di akhir pembelajaran, ini tidak dinilai dalam bentuk angka, ini angka. Ini lebih ke umpan balik yang bersifat deskriptif, naratif, ini dievaluasi. Jadi itu adalah berbagai metode evaluasi yang mungkin dilakukan. Ya. Oke, saya kira ini slide terakhir. Oke. Ya, itu tadi penjelasan yang bagus banget ya dari Dr. Gades, dan memang beliau orang yang sangat lincah, makanya saya minta bantuannya untuk kesini. Mungkin waktunya tinggal kurang lebih 10 menit lagi. Pertama mungkin 3 pertanyaan dulu, ada yang ditanya ya. Selanjutnya Ina, terus siapa lagi? Oh, 2 dulu. Oke, ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mau nanya sama Ibu Gades, mungkin seperti yang kita ketahui, uang itu merupakan isu yang sensitif gitu ya untuk diomongin. Tapi mau tahu juga gitu, kayak sebenarnya yang ada di lapangan itu sebenarnya penentuan kayak uang yang masuk ke dia itu siapa yang menentukan dan berdasarkan apa, dan apakah itu kan dari tadi dijelaskan kalau misalnya semua profesi itu setara gitu kan. Kita semua sebenarnya memiliki role dan responsibility yang sama terhadap pasien gitu.
Dan apakah yang ada di lapangan sekarang distribusi soal keuangan itu sudah adil kayak gitu. Dan misalnya kan kalau ya tetap aja walaupun orientasi pusatnya itu bukan uang, tetapi itu nggak dapat dipungkiri kalau itu adalah faktor yang mempengaruhi juga gitu kan. Jadi tapi kita juga perlu tahu misalnya yang masuk ke dokter gigi itu sekian, tapi sebenarnya berapa persen itu untuk maintenance kursinya dan lain-lain sebagainya kayak gitu kan. Itu gimana sih sebenarnya yang seharusnya dilakukan dan bagaimana cara menghilangkan mindset kenapa sih dia lebih ingin dari saya atau gitu. Makasih. Terima kasih. Salah satu aspek yang disebut respect itu juga bukan mindset sudut, apa ya? Mindset berprasangka. Itu harus ditanamkan. Kalau seseorang mempunyai gaji lebih tinggi dari saya, kita harus bertanya dulu, mengapa? Mungkin dia worth it. Saya tidak sedang promosi. Suami saya menulis buku judulnya The Doctor, ada di Gramedia. Di situ diulas, kebetulan dia dokter. Kalau pengen kaya, lebih baik gak jadi dokter. Karena mie godok langganan kami yang lulusan SD SMP itu jauh lebih kaya dari dokter. Ya memang. Dan dia kerjanya nggak seperti dokter, tidak mengenakan jadi dokter itu. Makan di telepon, nyopir di telepon, hari Minggu di telepon, ngantar anaknya di telepon, dan saat itu dia harus menjawab. Saat dia nyetir itu ditanyai perawatnya, dok ini pasien begini, infusnya seperti apa? Dia harus menjawab. Betul. Dan 24 jam. Ya. Saat liburan sama istrinya di telepon. Jadi worth it tidaknya itu harus dilihat gedenya. Kemudian penggajian di Indonesia itu juga menyangkut tentang strata pendidikan, betul? Ya tentu saja kita nggak bisa bahwa yang lulusan SD digaji sama dengan yang lulusan SMP. SD 6 tahun, SMP 9 tahun. Pengalaman, tentu saja kita tidak bisa yang pengalamannya 2 tahun gajinya sama dengan yang 10 tahun. Responsibility, tidak mungkin cleaning service digaji sama dengan manajer. Karena kalau ada hal-hal yang besar yang walaupun kesalahan yang cleaning service yang bertanggung jawab manajer, betul? Jadi ada beberapa aspek yang membuat sistem penggajian itu mestinya berbeda, tidak satu aspek. Oke. Nah, itulah yang mestinya dilihat. Ada rumah sakit yang baik, dan saya juga lihat di beberapa negara yang baik, itu sudah tertata. Jadi untuk profesi si A, sekali operasi ini perawatnya pasang apa ada. Jadi ada tertata jasa-jasanya seperti itu. Di beberapa rumah sakit saya melihat juga ada seperti itu. Sehingga sepanjang yang itu dilakukan sesuai dengan peran-peran yang ada di listnya itu, ya dia deserve untuk mendapatkan sesuai hanya itu. Jadi kalau ingin melihat sudah fair atau belum, harapannya dilihat secara komprehensif. Komprehensif itu bukan berapa take home pay per bulan yang dia bawa. No, itu tidak komprehensif. Karena itu tidak bisa mengatakan yang sebenarnya terjadi. Gitu ya. Jadi saya tidak bisa menjudgment apakah sudah fair atau belum. Saya mengatakan let's we see from comprehensive lens. Ya. Kalau saya mau, dulu kala saya ditawarin untuk bekerja di British Columbia, tapi saya tahu bahwa saya akan rindu kembali ke sini, maka saya nggak mau. Jadi itu nggak worth it gaji sekian itu dengan kemewahan yang saya dapat di Indonesia. Mewah sekali kalau kamu bisa mengambil kodok, pindah ke mewah nggak ada di kamu.
itu salah paham. Sama, bisa tidak yang profesinya, misalnya ada profesi yang gajinya jauh lebih kecil, tapi ternyata dia spend waktu 6 jam sehari. Yang satu misalnya spendnya sampai kerja misalnya jam 12 malam. Ada loh dokter giginya, ayo bisa toh pasiennya sampai jam 1 malam betul? Hah? Dokter gigi saya itu sampai jam 1 malam. Ya kalau dia bekerja jam 1 malam nggak perlu jadi dokter gigi, nggak perlu jadi dokter, pasti ya kaya. Ya nggak? Bener nggak? Logik ini. Kalau dia jam 6 sudah dibuka praktek sampai jam 9. Jam 9 ke rumah sakit yang lain, kemudian praktek yang lain, dokter giginya misalnya. Pulang jam 3 dengan anak istrinya sampai jam 5, jam 5 praktek lagi sampai jam 1 malam. Itu pun yang Mbak Mi tadi juga kayak, oh dia kerjanya, loh iya lah, kan kerjanya sangat panjang. Jadi saya kira harus juga ada kayak gitu. Ya, selanjutnya Vina. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Vina dari Kedokteran Umum. Yang ingin saya tanyakan kan tadi kita sekarang dalam tahap development, bagaimana mendevelopment interprofessional education ini. Dan tadi di skema itu ada mengenai institusi harus mensupport interprofessional education. Yang saya ingin tanyakan, gimana sih cara kita membuka pemikiran dari para pejabat-pejabat di institusi ini agar terbuka menerima interprofessional education. Karena saya tahu Dr. Gandes pasti sudah sangat berupaya dalam di institusinya itu. Dan mengenai roles, jadi kewajiban setiap kompetensi dan kewajiban dari setiap antar profesi itu, bagaimana caranya supaya kita benar-benar memahami kewajiban setiap orangnya itu. Karena saya sendiri pun terlibat di IBI tapi belum paham apa sih kewajiban utama dari ini. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan nomor 2 saya jawab dulu lebih mudah. Pertanyaan hebat sekali soalnya, hebat-hebat. Yang hebat bukan PDI ya pertanyaannya. Kan itu sepadu-sepadu itu Indonesia hebat gitu ya, hebat pertanyaannya. Yang pertama, jangankan kalian, saat saya duduk bersama dengan perawat yang sekian tahun punya pengalaman, dokter spesialis dokter gigi yang pengalaman banyak, saya minta duduk diskusikan di profesi masing-masing apa kompetensinya. Nggak semuanya clearly no. Gimana untuk tahu? Gampang. Kalau sekarang lebih gampang. Yang dokter sudah punya standar kompetensi dokter Indonesia? Sudah. Tahun berapa itu? 2012 terbitan siapa? Hah? KKI. Sudah dibaca? Sudah. Sebutkan 10 penyakit yang levelnya 4. Hah? Ya, whatever. Kalau itu paham, berarti kalian tahu saya sampai bisanya level mana. Oke, perawat sekarang punya, mana yang perawat? Sudah tahu standar kompetensi perawat? Hah? Untuk S1 yang nurse? Ya, oke, nanti bisa dihafalkan. Tapi pertanyaan saya, sudah punya bukunya? Berarti nanti bisa minta. Apa biasanya punya ya? Punya. Itu IPNI, PPNI ada. Oke, perawat sudah striving berusaha untuk membedakan D3, kemudian untuk nurse-nya itu juga sudah. Bidan, saya mau tanya, punya bukunya itu? Minimal buku yang dari PPSD. Oke, alhamdulillah bukunya ada punya. Itu dibaca. Ya. Saya tahu karena punya beberapa teman dokter gigi juga punya. Mana yang dokter gigi? Oh ya, kalau ini kan ini pura-pura jadi kedokteran gigi.
public health, saya belum bisa mengatakan apa, saya yang belum tahu, tapi mungkin juga sudah. Jadi bagaimana caranya tahu? Itu dokumentasinya. Kalau pengen tahu beneran, koleksi saja, lihat, dan di situ akan tahu overlappingnya, ya kan? Nah, kemudian dengan acara-acara yang didesain ini, kemudian dia bisa itu, bisa ini, itu sudah ada patokannya ya. Yang kedua, bagaimana cara mengajak berubah supaya institusi pimpinan untuk menyediakan begitu ya? Ini pertanyaan amat sangat sulit, dan saya juga melihat tadi Prof. Iwan sama responnya. Mengapa? Karena ya kita sudah mengalami betapa sulitnya. Tetapi saya nggak tahu ada slogan bahwa we should be a part of solution, not a problem gitu ya. Terlihat sangat ngoyo-ngoyo, tetapi ya memang seperti itu. Kalau saya menyarankan, daripada kebingungan dulu mengajak yang lain, mengajak diri sendiri. Ya, mengajak diri sendiri nggak perlu gede-gede walaupun kita tahu gede. Lakukan yang kecil. Suatu saat interest, suatu saat orang interest dan mendukung. Tentu tidak mudah mencari dukungan sebelum kita membuktikan ada yang nyata. Pasti akan bilang, wah, it's not fair. Terus saya akan bilang, memang ada yang bilang life is fair, life is unfair, dan banyak hal. Tapi that's the way we live. Saya mau cerita di institusi saya, awalnya yang punya pemikiran perlunya skill training center itu hanya dosen-dosen kami, senior-senior kami yang luar biasa, dan dengan meja jelek, dan dengan alat jelek, dan anak yang jelek dan tidak dibayar, dengan ruangannya sangat jelek. Lama-lama dikerjakan terus-menerus, dan pada titik tertentu dibuatlah suatu gedung. Dan itu karena menyadarkan orang biasanya lebih mudah kalau this gitu ya.